Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mini vlog kali ini. Kali ini gue bukan mau masak, tapi mau berbagi sedikit pengalaman ke kalian. Jadi gue mau cerita sedikit. Kalau dulu tuh waktu gue bayi, kata ibu gue baru lahir nih. Nah itu tuh udah kena batuk 100 hari. Dan selama gue kecil, yang gue inget sampai gue menginjak kelas 2 SMP, itu gue pasti selalu setiap bulan itu sesek nafas. Jadi setiap bulan kan itu ada 30 hari. Nah 3 hari itu pasti udah jatahnya gue untuk sesak nafas. Abis itu nih puncaknya itu ada di kelas 2 SMP. Jadi ya gue cerita dulu sedikit. Waktu gue kecil itu di SD kelas 1, 2, 3. Nah itu gue tuh berobat rutin ke rumah sakit selama 6 bulan. Itu tuh minum obat terus, dikasih vitamin terus, pokoknya tuh sampai yang pipis gue itu warnanya warna vitamin yang merah gitu, baunya nyenget. Nah itu sampai yang kayak gitu, tapi nggak berhasil ternyata pengobatannya. Dan biasanya kalau nggak berhasil itu kita harus ngulang lagi dari awal pengobatan selama 6 bulan itu gitu. Nah akhirnya berhentilah tuh pengobatan setelah 6 bulan karena menurut gua nggak ada hasilnya gitu. Terus juga akhirnya pas puncaknya itu di kelas 2 SMP. Di kelas 2 SMP itu yang sesak nafas tuh hampir setiap hari. Jadi nggak ada jeda, paling jedanya itu sehari untuk gua nggak sesak nafas, sisanya sesak nafas semua gitu. Dan di situ kayak gua udah mau mati gitu ya, kayak udah nggak tahu lagi harus gimana lagi. Dan akhirnya gue searching pokoknya udah ngelakuin segala cara, udah minum obat ini, udah makan buah ini yang dianjurin. Akhirnya gue searching nemulah satu artikel di mana dia tuh ngeluarin obat ya, sebetulnya mereka tuh ngeluarin obat racikan gitu, dan kalau mau beli bisa, tapi di situ dia juga ngeliatin apa aja resep dari si obat ini gitu. Akhirnya gue kasih lihat gitu ke ibu gue kan, dan gue bilang ke ibu gue coba obat ini, coba racik sendiri gitu. Nah akhirnya sama ibu gue dibuatin lah tuh obat itu, bikin sendiri gitu. Jadi resepnya itu ada cengkeh, kemudian daun sirih, sereh, sama jahe. Nah gitu. Sekali ngerebus itu perkiraan ada 8 sereh ya, 8 tangkai sereh, kemudian 2 ruas jahe, terus juga 11 cengkeh, dan juga 5 lembar daun sirih. Nah dari awal video pertama tadi itu gue udah ngeliatin step by stepnya, kalian bisa ikutin langkah-langkahnya dari mulai gue hitungin cengkehnya harus 11, daun sirihnya 5, kemudian gue kupasin jahenya, terus dipotong dikecil-kecilin seperti ini. Jadi semuanya itu kita potong kecil-kecil. Kalau cengkeh kan udah kecil nggak usah, jadi sirih digunting kecil-kecil, jahe kemudian dipotong kecil-kecil, serai juga dipotong kecil-kecil. Nah gitu. Jadi obat ini itu gue minum selama 6 bulan pada saat gue kelas 2 SMP. Jadi gue minum tuh sehari itu 3 kali. Jadi dari air rebusan tadi itu dapat 3 gelas ya, setengah gelas gitu. Jadi kita minum pagi sama siang dan malam sebelum tidur. Rasanya gimana? Ya rasanya rasa rempah gitu, pedes, terus agak-agak pahit sepet gitu kan. Terus nah ini gue minum selama 6 bulan non-stop. Jadi waktu kecil pasti gue bolak-balik rumah sakit selama 6 bulan itu, nah dokternya tuh bilang gue punya penyakit namanya infeksi paru-paru. Nah di situ gue diminumin obat tuh selama 6 bulan, tapi kan nggak mempan gitu ya. Nah akhirnya kita cari resep sendiri. Nah ketemulah resep ini. Nah ini diminum selama 6 bulan. Gue nggak tahu ini resep bener apa enggak, tapi yang nyatanya di dalam diri gue ini berpengaruh dan gue nggak mengalami sesak nafas itu lagi gitu. Kalian bisa tanya teman-teman gue. Jadi dulu tuh badan gue kecil banget ya, 20 kilo itu pas SD sampai kelas 7, kelas 2 SMP itu masih 20 kilo. Nah semenjak minum obat ini itu berat badan tuh makin nambah gitu, ditambah habis haid gitu kan, berpengaruh juga. Jadi berat badan gue sekarang di 42. Nah minum obat yang rutin ini kan, yang rempah ini kan selama 6 bulan pas gue SMP. Nah pas gue SMA itu kan gue udah gak sesak nafas lagi ya. Jadi pas ketemu teman gue di SMP sama di SD, dulu tuh SD gue gak pernah ikut upacara sekalipun. Jadi kalau ikut upacara pingsan, makanya gak pernah. Jadi daya tahan tubuh gue tuh lemah gitu loh, gampang pingsan, gampang pusing, sesak nafas gitu. Makanya dulu tuh gue SD pucet banget, SMP juga, dan gak boleh makan sembarangan.
sembarangan. Kalau makan mie terus minum es ciki-ciki itu tuh langsung sesak nafas gitu. Nah pas di SMA tuh teman-teman gue sampai pada nanya gitu kan, kok lu sekarang bisa makan apa aja sih, kok lu sekarang lebih bergairah gitu kan, dulu kan gue pucat gitu kan. Jadi banyak banget perubahan-perubahan di dalam diri gue. Oh iya ya, obat ini juga wajib direbusnya di kendi ya, nggak boleh di aluminium, nggak jadi obat nantinya kata ibu gue. Sampai sekarang kalau ditanya masih sesak nafas nggak, masih kalau misalkan ngelewatin pantangan yang terlalu parah banget kayak makan mie seenaknya, terus minum es sering, kecapean gitu, masih sesekali sesak nafas. Tapi overall gue nyaman dengan kehidupan gue sekarang. Semoga video kali ini bermanfaat. See you next time, bye bye.